Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk ke materi ketiga statistika, yaitu ukuran gejala pusat. Data kuantitatif dalam jumlah yang banyak umumnya menunjukkan kecenderungan atau ciri umum tertentu. Nilai yang menunjukkan kecenderungan ini disebut ukuran gejala pusat, di mana ukuran gejala pusat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu rata-rata atau biasa disebut dengan mean, kedua adalah modus, dan yang ketiga adalah median. Rumus yang digunakan untuk menentukan nilai dalam ukuran gejala pusat pastinya juga berbeda untuk jenis data tunggal dan data kelompok. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu rata-rata. Rata-rata ini dihitung dengan menggunakan semua nilai dalam data, yaitu jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Simbol rata-rata adalah ini, bacanya X bar. Dan untuk menghitung rata-rata data tunggal, kita gunakan rumus yang ada di sini, yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai Xn, banyaknya data, per banyaknya data. Oke, N ini adalah banyaknya data. Contoh untuk rata-rata data tunggal, hasil ujian tengah semester dari 10 mahasiswa jurusan X adalah sebagai berikut. 27, 79, 69, 40, 55, 88, 61, 42, 36, 61. Tentukanlah rata-rata dari data pada contoh di atas. Oke, ini sudah disediakan data. Ini adalah data tunggal. Jadi kita langsung saja hitung berapa banyaknya data. Nah, banyaknya data di sini ada 10. Lalu kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. X bar sama dengan semua data kita jumlahkan. 27 tambah 79 tambah 69 tambah 40 tambah 55 tambah 88 tambah 61 tambah 42 tambah 36 tambah 61. Dibagi banyaknya data yaitu 10. Nah, diperoleh 558 per 10. Hasilnya adalah 55,8. Jadi, rata-rata untuk data tunggal di atas adalah 55,8. Selanjutnya, di sini sudah ada rumus untuk menghitung rata-rata data kelompok. Kita lihat bersama, di sini X bar sama dengan jumlah FI XI, di mana FI ini adalah frekuensi kelas interval ke I, dan XI ini adalah titik tengah kelas interval ke I. Nah, jadi ini adalah jumlah dari hasil perkalian antara frekuensi kelas ke I dengan titik tengah kelas ke I dibagi jumlah frekuensi. Langsung saja kita lihat contohnya supaya lebih paham penggunaan rumus data kelompok. Di sini sudah disiapkan tabel untuk menghitung rata-rata data kelompok. Soalnya adalah hitunglah rata-rata data pada tabel 3, tabel yang tadi, oke? Sebelum menghitung rata-rata pada data distribusi kelompok tadi, kita buatkan tabel bantuan terlebih dahulu. Di sini sudah ada saya siapkan tabelnya. Kalian bisa lihat di sini ada interval, ada kolom frekuensi atau FI, dan titik tengah atau XI. Frekuensi kan sudah disiapkan tadi. Titik tengah, cara mencari titik tengah yaitu 27 tambah 42 dibagi 2. Interval ini kita lihat 27 sampai 42. Kita jumlahkan 27 tambah 42 dibagi 2 diperoleh 34,5. Begitu juga interval yang di bawahnya. Oke, diperoleh seperti ini. Kemudian kolom terakhir yaitu FI dikali XI, yaitu 4 dikali 34,5, diperolehlah ini 138
dan begitu pula di bawahnya. Setelah kita buat tabelnya, barulah kita masukkan ke dalam rumus. Nah, X bar sama dengan jumlah frekuensi dikali titik tengah, di mana kita sudah dapat tadi di tabel yaitu 553 dibagi jumlah frekuensi adalah 10. Nah, 553 dibagi 10. Hasilnya adalah 55,3. Jadi, rata-rata dari data kelompok tabel 3 tadi adalah 55,3. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, yaitu modus. Modus adalah bilangan yang mempunyai frekuensi tertinggi atau bilangan yang sering muncul. Modus disimbolkan dengan MO. Modus untuk data kuantitatif ditentukan dengan jalan menentukan frekuensi terbanyak di antara data itu. Penentuan modus berbeda untuk data tunggal dan data kelompok. Kita lihat yang pertama yaitu data tunggal. Modus pada data tunggal dapat ditentukan langsung dengan memperhatikan frekuensi dari data tersebut. Data yang memiliki frekuensi tertinggi, maka data itulah yang merupakan modus. Kita lihat contoh, diberikan data 27, 79, 69, 40, 55, 88, 61, 42, 36, dan 61. Tentukanlah modus dari data itu. Caranya yaitu kita lihat, oke, kita cuma melihat karena ini data tunggal dan datanya sedikit. Jika data tersebut dibuat dalam tabel distribusi frekuensi tunggal, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, ini sudah saya siapkan tabel untuk memudahkan kita melihat data yang mana yang sering muncul. Sebenarnya tidak usah juga sih pakai tabel kalau kalian bisa melihatnya, tapi akan lebih mudah jika menggunakan tabel karena kita sudah menyortir datanya. Oke. Dari tabel ini, kita bisa melihat langsung data yang memiliki frekuensi tertinggi adalah 61 dengan frekuensi sebanyak 2. Sehingga modus pada data tersebut adalah 61. Selanjutnya, ini adalah rumus untuk menghitung modus data kelompok. Kita lihat di sini, MO sama dengan B tambah P dikali B1 per B1 tambah B2. Nah, apa ini? B ini adalah tepi bawah kelas modus. Ialah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Oke. P adalah panjang kelas modus. B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sebelum kelas modus. B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sesudah kelas modus. Nah, untuk lebih memudahkan kita langsung ke contoh. Ini adalah contoh, tentukanlah modus dari data pada tabel 3. Ini tabel 3-nya, dan di sini sudah terlihat jelas bahwa frekuensi terbanyak berada pada kelas interval 27 sampai 42, yaitu sebanyak 4. Jadi, kelas modus berada pada interval 27 sampai 42. Oke, sekarang kita mencari nilai B. Caranya yaitu B sama dengan 27 dikurang 1/2 kali 1 sama dengan 27 dikurang 0,5 sama dengan 26,5. Kemudian nilai P atau panjang kelas modus yaitu 42,5 dikurang 26,5 sama dengan 16. Kemudian cara mencari nilai B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sebelum kelas modus yaitu 4 dikurang 0 sama dengan 4, dan B2 adalah 4 kurang 1 sama dengan 3. Nilai-nilai yang telah diperoleh tadi kita masukkanlah ke rumus. Oke, MO sama dengan
26,5 untuk nilai B ditambah 16 nilai P dikali B1 4 per B1 tambah B2 4 tambah 3. Kita hitung lagi sama dengan 26,5 tambah 16 kali 4 per 7 sama dengan 26,5 tambah 9,14. Hasilnya 36,64. Selanjutnya, bagian ketiga dari ukuran gejala pusat adalah median. Kalau tadi modus adalah nilai yang terbanyak, kalau median ini adalah nilai tengah data setelah data tersebut disusun menurut urutan nilainya, atau biasa disimbolkan dengan ME. Penentuan median untuk data tunggal dan data kelompok terdapat perbedaan. Median data tunggal. Untuk median data tunggal ini ditentukan dengan memperhatikan banyaknya data. Jika banyak data ganjil, maka mediannya merupakan data paling tengah, atau dapat juga dicari dengan rumus ME sama dengan XN tambah 1 per 2. Sedangkan jika data tersebut genap, maka digunakan rumus ME sama dengan 1/2 kali XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1. Oke, dibedakan untuk data ganjil dan data genap. Contoh, tentukan median dari data ini. Untuk menentukan median dari data tersebut, yang harus diketahui pertama adalah banyaknya data, apakah ganjil atau genap. Nah, dari data tersebut, jika kita hitung, jumlah datanya ada 10, berarti dia adalah data genap. Dan setelah diurutkan, kita lihat di sini, setelah diurutkan, kita peroleh 55 dan 61 adalah dua nilai tengahnya. Oke, sehingga kita gunakan rumus data genap, yaitu ME sama dengan 1/2 X5 ditambah X6. Nah, kita masukkan X5 yaitu 55 dan X6 yaitu 61. Diperoleh 116 dibagi 2 sama dengan 58. Jadi, median dari data tersebut adalah 58. Selanjutnya, untuk menentukan median data kelompok, kita gunakan rumus ini. Kalian bisa lihat di sini. Oke, silahkan di-pause videonya untuk membaca keterangannya. Contoh, berdasarkan data pada tabel 3, tentukanlah mediannya. Oke, kita gunakan lagi tabel 3 untuk data kelompok ini. Pertama, kita buat lagi tabelnya dengan ada tabel kolom baru yaitu frekuensi kumulatif. Di sini ada frekuensi kumulatifnya. Kita lihat. Nah, pertama kita harus menentukan kelas median. Kelas median ini yaitu di interval 43 sampai 58. Sesuai dengan banyaknya data dibagi 2. Kan banyaknya data 10 dibagi 2, 5. Berarti dia ada di interval kedua, yaitu 43 sampai 58. Oke, kemudian kita tentukan nilai B, tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median yaitu 42,5. Kemudian P, panjang kelas median, yaitu 16. Dan F, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 4. Dan F kecil, frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median ini adalah 1. Sehingga median pada data tersebut adalah, kita masukkan semua nilai-nilai yang telah kita peroleh ke dalam rumus, yaitu ME sama dengan B tambah P kali 1/2N kurang F besar per F kecil. B-nya 42,5 tambah 16
dikali 1/2 kali 10 dikurang 4/1. Kemudian 42,5 tambah 16 kali 5 kurang 4/1. Selanjutnya 42,5 tambah 16 dikali 1/1. Kemudian 42,5 tambah 16 hasilnya 58,5. Jadi median dari data kelompok pada tabel 3 adalah 58,5. Sekian dulu penjelasan mengenai ukuran gejala pusat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.